Jadi saya membuatnya ini adalah sebuah catatan di Hari Kebangkitan Nasional berbicara tentang partisipasi publik dalam hukum dan kebijakan di bidang ketahanan energi. Nah, saya buka pertama kali dengan pidato Presiden Joko Widodo di UN Climate Change Conference di Paris 2015. Nah, ini saya kira kita semua dari kalangan intelektual, di kalangan perguruan tinggi, saya kira semuanya cukup terkomunikasikan atau cukup terinformasikan bahwa kita sekarang memasuki satu era di mana kita perlu untuk mengendalikan adanya. Enggak, Ding, kamu kedua, aku ketiga. Loh, berarti materinya materi satu dong. Ya. Mohon maaf ya yang masih di itu suaranya belum mute, boleh di mute dulu ya. Nah, jadi saya kira kita sudah cukup terinfokan dengan perkembangan yang terakhir ini marak di mana-mana, yaitu kita sekarang atau dunia sekarang itu sedang berupaya keras untuk menjaga agar pemanasan global itu tidak terus-menerus terjadi. Ya, kita ingin menjaga bahwa temperatur global itu tidak mengalami kenaikan melebihi dari 2 derajat. Ya, dan bahkan semua dunia itu mengupayakan ingin agar pemanasan global itu kurang dari 2 derajat, ya menjadi kurang lebih targetnya 1,5 derajat Celcius. Nah, saya kira isu ini cukup dipahami oleh mereka-mereka atau semua yang memiliki background intelektual. Kenapa? Karena memang kita sudah melihat bahwa dampak dari pemanasan global ini apabila itu dibiarkan terus-menerus, ini akan sangat berbahaya atau sangat berisiko ya, atau sangat mengancam bagi kehidupan alam semesta, terutama kehidupan umat manusia. Ya, oleh karena itu maka negara-negara di dunia memiliki komitmen ya, sepakat untuk tunduk di dalam Paris Agreement ya, yaitu untuk menjaga agar temperatur dari kenaikan temperatur atau global warming atau panasnya dunia ini itu bisa terjaga tidak melebihi dari 2 derajat Celcius peningkatannya. Nah, kemudian secara nasional komitmen global yang ada di dalam Paris Agreement ini pun juga sudah diturunkan ya di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 yang dia merupakan ratifikasi daripada Paris Agreement ini ya. Dengan kita berusaha menurunkan emisi 29% ya dengan kemampuan sendiri atau bahkan 41% dengan bantuan ya dengan bantuan dari internasional. Nah, kemudian kita juga memiliki komitmen di sektor energi yaitu sebesar 314 sampai 398 juta ton CO2 pada tahun 2030 ya. Melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi serta penerapan teknologi energi bersih. Nah, jadi saya sebelum cerita terlalu jauh, saya kira adik-adik, saudara-saudara sekalian, ya semuanya saat ini, bayangkan kalau kita saat ini tidak memiliki energi yang cukup, gitu ya. Di tengah-tengah pandemi, bayangkan apabila listrik, ya, itu tidak atau belum sampai seperti sekarang, ya. Saya masih mengalami ketika saya SD, itu rumah saya di daerah Jawa Timur, di Nganjuk tepatnya, itu belum ada listriknya. Jadi masih pakai lampu Petromax gitu ya. Nah, bayangkan kalau kita masih ada di tahun sekitar
70-an gitu atau awal-awal tahun 80-an kita belum mengenal listrik gitu ya, dan kemudian kita mengalami pandemi seperti saat ini, kira-kira apa yang terjadi gitu ya? Kira-kira apa yang terjadi? Pasti kita tidak akan bisa melakukan aktivitas-aktivitas sebagaimana yang kita lakukan sekarang. Misalnya kita sekarang ini dengan nyaman bisa melakukan Zoom, ya, bisa bertemu rapat dengan melakukan hal-hal secara virtual secara ini. Nah, semua yang kita lakukan secara virtual ini tidak akan bisa terjadi kalau tidak ada energi berupa listrik, ya, berupa listrik, apapun bentuk macamnya. HP kita gitu ya, pasti tidak akan beroperasi kalau kita tidak bisa ngecas ya untuk bisa menyimpan listrik di dalam baterainya ya. Nah, komputer kita juga pasti tidak akan bisa kita buka kalau tidak ada listriknya. Nah, demikian juga nanti server ya yang bisa menghubungkan supaya kita bisa berkomunikasi seperti ini juga tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada listriknya. Nah, yang selalu kita tanya rekan-rekan sekalian, adik-adik sekalian, listriknya sumbernya dari mana? Ya. Kita sekarang sudah memakai HP, memakai komputer, memakai apapun ya dengan listrik gitu ya. Bahkan di ruangan kita gitu, yang di rumah lampunya terang, atau yang di kantor itu ada AC-nya bisa sejuk. Semuanya kan pakai listrik. Nah, yang selalu menjadi pertanyaan kita, energi primer untuk menciptakan listrik, itu sumbernya dari mana? Pernahkah kita melakukan pertanyaan sampai ke sana? Nah, itu nanti akan saya bahas atau akan terjawab di berikutnya. Kemudian nanti ada yang nanya, Pak, ini cerita apa sih? Cerita karir kok ada hubungannya dengan energi listrik dan segala macam? Pasti. Karena apa? Karena ya yang namanya industri untuk menciptakan energi atau untuk memproduksikan energi ke depan itu menjadi satu industri yang sangat vital, menjadi satu industri yang semakin besar. Ketika dia menjadi satu industri yang sangat penting dan menjadi industri yang sangat besar, ya otomatis bahwa di situ ada peluang untuk bekerja, peluang untuk berprestasi. Ya, nah itulah yang ingin saya sampaikan supaya rekan-rekan ini memahami bahwa energi, ya, itu nanti akan membutuhkan produsen energi, dan produsen energi itu membutuhkan investasi, dan investasi itu membutuhkan pengelolaan, dan pengelolaan itu membutuhkan sumber daya manusia yang hebat-hebat untuk bisa melaksanakannya. Nah, ujungnya ke sana, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Tadi adalah yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi. Ternyata bukan hanya Presiden Jokowi yang mengatakan itu. Presiden Joe Biden mengatakan hal yang sama, bahwa dia akan memotong 50% ya karbon emisi pada tahun atau dekade 2030. Ya, merupakan kelanjutan dari langkah yang sudah pernah ditempuh oleh Obama. Saya nggak tahu kenapa yang disebut Obama, bukan Donald Trump, atau mungkin gara-gara beda partai, ya kita nggak ngomong politik lah. Tapi di sini memang yang disebut Joe Biden itu adalah tindak lanjut dari apa yang sudah diawali Obama, gitu ya. Ya, meskipun kita juga tahu Donald Trump, ya itu ya meskipun waktu itu dia sempat tidak terlalu peduli dengan protokol Kyoto, tidak terlalu peduli dengan Paris Agreement. Anyway, saya yakin jauh di lubuk hatinya Donald Trump, dia juga paham sebagai pemimpin Amerika bahwa yang namanya energi, clean energy ke depan itu merupakan satu yang keniscayaan. Di samping Joe Biden, ya ada Antonio Guterres, United Nations Secretary General, yang mengatakan juga kita butuh sesuatu ya di seluruh dunia ini ya
untuk membuat satu koalisi, membuat satu persekutuan gitu ya, untuk melakukan mitigasi terhadap perubahan iklim, terhadap climate change ya, dan melakukan investasi yang besar-besaran menuju green energy ya, menuju energi yang bersih. Presiden Xi Jinping dari China, dari Tiongkok juga bisa mengatakan we must committed to harmony ya, respected, protected the nature, preserve the environment, we must committed to green environment. Nah, bayangkan pemimpin-pemimpin dunia semua sadar bahwa without conservation of the environment ya, tanpa adanya kita menjaga yang namanya lingkungan hidup kita, maka yang ada di kemudian hari adalah kesia-siaan, yang ada di kemudian hari adalah penderitaan. Nah, ini adalah komitmen kita bersama untuk anak cucu ya, untuk keturunan-keturunan selanjutnya. Kita harus mulai kesadarannya sejak sekarang ya, bukan hanya sejak sekarang, sebenarnya juga sejak sebelum generasi kita. Perdana Menteri Narendra Modi dari India juga mengatakan concrete action is needed ya. Jadi langkah konkret itu dibutuhkan ya untuk membuat suatu gerakan di level global ya. Nah, dia punya suatu India itu punya satu target yang ambisius ya untuk menetapkan renewable energy itu sampai dengan 450 GB di tahun 2030. Boris Johnson dari UK juga mengatakan dan melaksanakan ya, di UK sudah ada satu hasil legislation atau satu undang-undang tentang net zero ya, carbon emission pada posisi yang paling rendah ya. Nah, ini adalah komitmen-komitmen dari negara-negara yang ada di dunia, which is Indonesia sebagai salah satu dari anggota negara-negara dunia, ya kita harus mengikuti. Mungkin ada yang nanya lagi, Pak kok ceritanya jauh-jauh sih Pak? Sampai ke Inggris, sampai ke India, sampai ke Amerika, ya, sampai ke mana-mana. Ingat, generasi saya adalah generasi yang dulu ya sekolah di kampung, kemudian kuliah di Surabaya, cita-citanya ya kerja di Jakarta. Itu generasi saya. Kalau generasi adik-adik atau generasi anak saya, kalau masih sekolah di mana, terutama misalnya anak saya misalnya sekolahnya di Jakarta, kalau dia sekolah di Jakarta atau sekolah di Surabaya, cita-citanya masih kerja di Jakarta, apa bedanya sama generasi saya? Generasi adik-adik nggak boleh lagi seperti itu cita-citanya. Cita-citanya ya kalau mau kerja berkarir, jangan hanya dibatasi di Jakarta, berkarirlah di London, berkarirlah di New York, berkarirlah di negara-negara besar lainnya. Terbuka untuk saudara-saudara. Ya. Nah, ini yang harus kita dorong. Gitu. Bayangkan betapa bahagianya kalau sekarang mungkin Prof. Eli atau saya gitu ya ketemu teman-teman, oh jadi dirjen di Jakarta, oh udah bangga. Tapi zamannya adik-adik nanti ketemunya jangan cuma di Jakarta, ya kan? Ketemu di London, ketemu di Paris, alumni-alumni kita. Nah itu luar biasa itu. Makanya saya katakan global commitment ini juga menjadi challenge. Ini adalah kebangkitan. Ya, marilah kita bangkit dan kita tantang dunia, gitu ya, dan kita tunjukkan bahwa adik-adik, ya, lulusan Erlangga misalnya khususnya, itu nanti sanggup untuk memasuki peluang-peluang untuk duduk di posisi-posisi penting di negara-negara, ya, tidak hanya di Indonesia. Ya, oke. Nah, saya ingin bercerita, tadi sudah bercerita soal energi. Sebenarnya kalau bercerita energi itu kita cerita apa aja sih? Nah, cerita energi itu ternyata adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, kita bercerita tentang yang saat ini banyak dipakai itu adalah oil, minyak.
Ya. Kemudian kita bicara gas. Kita bicara batu bara. Nah, pernahkah kita membayangkan atau sudahkah kita pernah melihat gambar ini? Saya harapkan sebagian dari kita sudah pernah melihat gambar ini. Ya, kalau kita lihat ini China, ya, USA, India. Nah, kemudian di sini Indonesia. Nah, ini pemakai atau negara-negara yang mengkonsumsi minyak. Ini negara-negara yang mengkonsumsi gas. Ini USA, Amerika, ini China, ini Rusia, ini India, ya, ini Indonesia. Kemudian dari sisi batu bara, Indonesia kecil, Amerika ternyata cukup besar, India ternyata sangat besar, China lebih besar lagi. Nah, apa sebenarnya yang tergambar dari apa namanya gambar yang ada di hadapan kita saat ini? Ini adalah kondisi dari 2010 sampai kondisi 2030. Gambar yang kita petik ini adalah menggambarkan bahwa negara besar ke depan, negara-negara kuat ke depan itu identik dengan negara yang paling banyak mengkonsumsi energi. Ya, jadi kita akan lihat betapa China, Amerika, ya, India ini akan menjadi negara-negara besar dilihat dari konsumsi energinya. Indonesia cukup gede juga ternyata. Dari sisi gas seperti itu. Ya, bukan hanya dari jumlah penduduk, tetapi ketika energi semakin banyak dibutuhkan di suatu negara, ya, apalagi energi itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang produktif, artinya di negara tersebut akan mengalami suatu pertumbuhan ekonomi, ya, akan mengalami suatu pergerakan growth, ya, itu yang tinggi pula. Sedangkan negara yang membutuhkan konsumsi energi yang kecil, artinya negaranya tidak sedang tumbuh atau tidak sedang berkembang. Nah, ini dari konsumsi energi kelihatan ke depan di 2020, 2030 itu pemakaian energinya seperti apa. Itu pertama yang kita lihat. Yang kedua yang kita lihat, saudara-saudara sekalian, bahwa kita sering dikatakan atau sering khawatir, gitu ya. Indonesia ini sebagai negara yang dianggap kurang serius dalam mengontrol karbon, ya, mengontrol karbon atau menjaga lingkungan, gitu ya, dalam climate change, gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari coal consumption atau pemakaian batu bara dari dunia, ya, itu kita lihat bahwa Indonesia itu ternyata dibanding dengan Amerika Serikat atau dibanding dengan India, pemakaian batu baranya itu kita itu sangat kecil, gitu ya. Sangat kecil, apalagi dibanding dengan China. Ya. Nah, inilah coal ini saat ini, batu bara ini sering dituduh sebagai suatu bahan bakar, ya, yang memberikan kontribusi polusi terbesar di dunia ini, ya. Dan kalau kita tidak melihat gambar besarnya seperti ini, maka kita akan percaya, gitu ya, seakan-akan Indonesia ini adalah negara yang memiliki kontribusi besar terhadap pencemaran akibat pemanfaatan batu bara. Padahal kalau kita lihat gambar kita itu hanya di sini. Ya. Nah, ini adalah dengan menggunakan energi konvensional, ya, energi-energi yang sekarang ini kebanyakan dari minyak, gas ataupun batu bara. Nah, ke depan tantangannya tentu akan berbeda. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, saya ingin menyampaikan, ya, karena sekarang ada
wacana atau ada pemikiran bahwa setelah ini kita memasuki era energi terbarukan, green energy, ya, kita memakai semuanya serba listrik, dan kita akan seakan-akan ya berpikir bahwa minyak dan gas bumi itu sudah tidak seksi lagi. Atau minyak dan gas bumi itu sudah sunset. Atau minyak dan gas bumi dianggap sudah ketinggalan zaman. Nah, asumsi itu ternyata tidak sepenuhnya benar. Ya, kita lihat dari bauran energi ke depan, ternyata ya, kalau kita lihat ini kurang lebih di tahun 2015, konsumsi minyak bumi itu 46%, ya. Kemudian konsumsi gas bumi itu 18%, tetapi yang kita lihat adalah angka kebutuhan energinya di tahun itu adalah 194 MTOE. Ya. Nah, di tahun 2025 atau 2030 kita punya komitmen bahwa yang namanya energi baru terbarukan itu kita harapkan bisa berkontribusi sampai 23%. Namun kita lihat ya, ternyata minyak bumi itu juga meskipun dari persentasenya turun 46%, tetapi ya dari sini kita lihat angkanya menjadi 25%, tetapi 25% terhadap 412. Jadi kalau kita bicara 46% terhadap 194, dibanding dengan 25% terhadap 412, apalagi 20% terhadap 1030 di tahun 2050, artinya apa? Artinya kebutuhan minyak ini secara volume juga akan tetap meningkat. Meskipun ya energi baru dan terbarukannya itu peningkatannya sangat luar biasa. 5%, 25% sampai dengan kita lihat di sini ya itu 31%, ya. Tapi terhadap nah ini 194, 412, 130. Sehingga kalau kita bicara 30% migas ya atau minyak, maaf, karena gasnya dipisahkan, itu artinya industri minyak dan gas bumi di Indonesia itu masih tetap tumbuh gitu loh. Ya, jadi ini akan mengurangi kekhawatiran kita, terutama yang bekerja dan mendalami kegiatan di sektor hulu migas, ya, di sektor migas, artinya bahwa tidak berarti dengan adanya energi baru dan terbarukan itu kita menjadi tersaingi, tidak. Tapi dua-duanya akan berjalan seiring paling tidak sampai dengan beberapa dekade mendatang, gitu ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan supaya yang memiliki orientasi ingin untuk bekerja di oil and gas ya itu masih sama semangatnya dengan yang ingin bekerja di industri energi baru dan terbarukan. Nah, mumpung saya belum lupa, tadi saya sudah cerita energi baru dan terbarukan, barangkali di antara adik-adik mahasiswa yang tidak terbiasa bicara energi itu tanya, energi baru dan terbarukan itu apa sih Pak? Ya, nanti saya jelaskan. Tapi prinsipnya energi baru dan terbarukan itu secara gampang adalah energi yang bukan merupakan energi yang berasal dari fosil. Energi yang berasal dari fosil itu apa? Energi ya yang berasal dari makhluk hidup. Seperti minyak dan gas bumi itu berasal dari makhluk hidup ya. Ya, dari tumbuh-tumbuhan ataupun dari binatang gitu ya yang dia itu sudah berproses berjuta-juta tahun gitu tertimbun di dalam paperut bumi dan kemudian dia memiliki unsur karbon, memiliki unsur hidrogen gitu ya, CH, dan akhirnya itulah menjadi hidrokarbon
atau menjadi bahan bakar yang berasal dari fosil. Itulah yang merupakan energi yang disebut sebagai energi fosil. Dan energi fosil ini adalah energi yang tidak terbarukan. Artinya apa? Kalau diambil terus akan habis, gitu ya. Nah, beda dengan energi terbarukan. Energi terbarukan itu apa? Rata-rata energi terbarukan itu adalah energi yang bisa berasal dari, ya, pertama adalah sesuatu yang bisa ditanam atau sesuatu yang bisa digenerasikan atau apa namanya istilahnya itu ya, dikembangbiakkan. Nah, apa itu contohnya? Contohnya ya, kalau kita melihat apa namanya yang bisa ditanam, ya contohnya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit itu akan menghasilkan buah sawit, kemudian buah sawit itu bisa diolah menjadi biodiesel atau biofuel, ya. Nah, apalagi yang dikembangbiakkan? Sapi misalnya, sapi diambil kotorannya ditampung, dijadikan biogas. Nah, itu adalah terbarukan karena bisa ditanam lagi, bisa dipiara atau bisa dikembangbiakkan. Itu yang berasal dari bio. Ada juga yang berasal dari alam, dari proses kinetik. Apa itu? Contohnya adalah matahari. Ya. Matahari itu menjadi sumber yang bisa menjadi listrik dari tenaga surya. Nah, itu adalah energi terbarukan. Apalagi angin. Angin yang berembus memutar kincir kemudian menjadi listrik. Itu terbarukan. Apalagi laut, gelombang laut, dan seterusnya, sampai dengan yang sering kita lihat ketika kita masih kecil, apa itu? Bendungan, yaitu terjunan air. Ya, itu juga menjadi energi baru dan terbarukan. Di samping sesuatu lagi yang Indonesia cukup kaya, apa itu? Panas bumi. Nah, itulah sebenarnya jenis-jenis dari energi baru dan terbarukan yang ke depan itu sifatnya komplementer, ya, saling mendukung, saling mengisi dengan ya, kebutuhan energi yang disuplai oleh energi fosil atau energi minyak dan gas bumi. Nah, ini penting untuk kita ketahui supaya kita tidak mengira bahwa nanti ketika kita sudah masuk era energi baru dan terbarukan, otomatis minyak dan gas bumi itu tidak kita butuhkan lagi. Tidak semacam itu ternyata. Ya, ternyata masih apa namanya komplementer kata orang ekonomi. Nah, ini kalau kita lihat energi primer untuk listrik saat ini sekarang minyak bumi itu masih mengkontribusikan 33,6%, batu bara 37,2%, dan gas bumi masih 20,1%. Nah, sayangnya saudara-saudara sekalian, ya, adik-adik sekalian, teman-teman sekalian, kita sekarang mengalami ya produksi minyak kita di Indonesia itu ya, kita melihat dari tahun 2002 sampai dan seterusnya, ini sekarang mengalami penurunan secara alamiah grafiknya. Nah, ini yang tadi yang saya katakan, bahwa minyak bumi itu karena berasal dari fosil, itu tidak terbarukan, artinya akan habis. Nah, sedangkan konsumsi minyak kita itu ternyata mengalami kecenderungan kenaikan. Sebagai konsekuensi negara yang mengalami pertumbuhan, sebagai negara yang menyongsong negara yang memiliki keekonomian yang kuat, tingkat kebutuhan energi itu adalah satu keniscayaan. Jadi jangan khawatir dengan konsumsi minyak kita yang naik itu dianggap bahwa itu hanya hal yang buruk. Tidak juga. Karena dengan konsumsi yang naik itu bisa jadi itu merupakan satu bagian dari konsekuensi logis pertumbuhan negara yang sedang menuju negara maju. Dan negara yang semakin maju, negara yang semakin membutuhkan banyak sumber daya manusia. Ya, banyak dibutuhkan keahlian-keahlian, banyak dibutuhkan lapangan kerja. Ingat itu, ya. Nah, ini ada satu korelasi yang harus kita lihat. Namun di sisi lain, kenaikan konsumsi minyak ini apabila tidak diimbangi dengan
pencapaian atau peningkatan produksi minyak, maka kita akan mengalami defisit kebutuhan minyak, di mana defisit kebutuhan minyak itu harus kita lakukan impor. Saat ini, saudara-saudara sekalian, saya kasih informasi bahwa konsumsi minyak kita itu mencapai 1,6 juta barel per hari. Nah, sedangkan produksi kita itu kurang lebih baru bisa menyentuh sekitar 700.000 barel per hari. Ada defisit satu hari 1 juta barel. Dan itu harus kita impor. Bayangkan, kalau setiap hari kita mengimpor 1 juta barel, berapa devisa negara kita yang akan terpakai? Nah, selisih yang diisi dari impor inilah paling tidak harus menjadi concern kita untuk bisa kita isi dengan minyak-minyak yang baru, ya, dengan kita menemukan cadangan-cadangan minyak yang baru, dan atau kita isi dengan energi alternatif, yaitu energi dari energi baru dan terbarukan yang tadi saya ceritakan. Ini challenge-nya di situ. Nah, inilah maka kampus ya harus ya mengembangkan riset dan teknologinya untuk bisa menciptakan ya teknologi-teknologi yang satu sisi membuat industri hulu minyak dan gas bumi itu bisa mendapatkan minyak-minyak dan gas bumi baru dengan biaya-biaya yang lebih ekonomis, sekaligus kampus juga bisa menciptakan teknologi-teknologi baru yang bisa menciptakan energi-energi alternatif ya bagi kebutuhan nasional kita setidak-tidaknya. Inilah yang saya sebut sebagai kebangkitan, sebagai partisipasi ya dari publik ya untuk melihat bahwa kita ke depan masih menghadapi situasi semacam ini. Nah, sekarang saya ingin sedikit tadi ditanya SKK Migas itu apa sih Pak? Gitu ya. Nah, untuk menjelaskan SKK Migas itu saya tunjukkan tata kelola kegiatan hulu migas di Indonesia. Jadi ini di bawah perut bumi itu ada cadangan minyak dan gas bumi. Kebetulan di Indonesia itu ada cadangan. Meskipun cadangan kita, ya ini harus saya sampaikan supaya kita tidak lengah dan supaya kita tidak jumawah. Ya, saat ini cadangan minyak kita terbukti itu hanya 0,2% dari cadangan dunia. Jadi kalau adik-adik sekalian mendengar informasi Indonesia itu kaya minyak dan gas bumi, kalau orang asing masuk ke Indonesia itu akan mencuri minyak dan gas bumi, itu adalah berita hoax. Ya. Tidak seperti itu. Indonesia cadangan terbuktinya tidak bisa dibandingkan dengan negara Timur Tengah, negara Amerika Latin, atau negara-negara bekas Uni Soviet, bahkan Amerika Serikat. Mereka memiliki cadangan jauh lebih besar dari Indonesia. Sehingga kalau orang asing datang ke Indonesia, ingin bekerja di minyak dan gas bumi di Indonesia itu memang niat berbisnis tapi bukan niat merampok. Karena kalau merampok, ngapain ngerampok orang miskin? Gitu ya. Cadangan kita itu nggak banyak. Ya, ini yang perlu kita luruskan, karena banyak sekali orang-orang bahkan di perguruan tinggi yang masih mengira Indonesia itu adalah negara yang kaya minyak dan gas bumi. Tidak lagi. Saat ini tidak. Memang kita masih punya dari 128 cekungan minyak itu kita memang masih punya sekitar 70-an yang belum kita apa-apakan. Tapi itu untuk mencari minyak ke sana itu juga membutuhkan waktu dan membutuhkan investasi dan belum tentu ketemu. Kalau ataupun ketemu, belum tentu ekonomis. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapi secara bijak bahwa kalau ada orang mencari minyak di Indonesia, itu sebenarnya juga sedang membantu Indonesia untuk memenuhi kebutuhan energi. Jangan dikira mereka mau mencuri atau merampok kekayaan alam di Indonesia. Tidak seperti itu kondisinya gitu ya. Nah, inilah
Jadi Indonesia ini masih memiliki cadangan minyak dan gas bumi. Semua cadangan minyak dan gas bumi Indonesia itu berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 itu dikuasai oleh negara berdasarkan ya pasal 33. Ya. Bumi, tanah air, kekayaan alam yang terkandung di bawahnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi jangan berpikir bahwa minyak yang gas bumi di Indonesia itu meskipun dikelola oleh perusahaan asing itu miliknya orang asing. Tidak. Itu juga pemahaman yang keliru. Itu adalah tetap milik Republik Indonesia. Ya. Nah, namun karena Republik Indonesia itu tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, maka dengan PSC atau Production Sharing Contract, bekerja samalah dengan perusahaan migas. Nah, kemudian minyak yang diangkat ini ya dikurangi dengan biaya-biaya, biaya operasi untuk ngebor, biaya operasi untuk mengangkut dan lain sebagainya, ditambah lagi dengan pajak dan retribusi, kemudian hasil bersihnya ya itu dibagi ya. Kalau minyak itu adalah 85% untuk negara ya, 15% untuk perusahaan minyak yang menjadi partner kita. Ya. Rata-rata semacam itu ya. Atau kalau gas 70% adalah bagiannya negara, 30% adalah bagiannya kontraktor atau perusahaan. Kenapa saya harus ngomong ini di UNER, di Erlangga? Karena masih banyak loh yang belum tahu bahwa Jawa Timur ya, Blok Cepu ya, yang ada di Bojonegoro namanya Blok Cepu, tapi lokasinya di Kabupaten Bojonegoro, itu adalah produsen minyak terbesar di Indonesia. Kalau Jawa Timur saja sebagai daerah yang memiliki produksi minyak terbesar di Indonesia, tetapi kalangan intelektual atau mahasiswanya nggak paham soal itu, ya, bisa dibayangkan daerah yang tidak memiliki kekayaan alam minyak, pasti makin tidak paham lagi tentang minyak dan gas. Nah, inilah yang ingin saya dorong supaya di Jawa Timur Erlangga ya, karena memiliki justifikasi bahwa Jawa Timur adalah produsen minyak terbesar di Indonesia saat ini, maka orang Jawa Timur harus lebih banyak yang tahu tentang bagaimana minyak dan gas bumi ya, dibanding dengan daerah yang produksinya lebih kecil. Nah, ini saya ingin menggugah, membangkitkan semangat dari adik-adik, rekan-rekan sekalian. Nah, kedudukan SKK Migas itu adalah sebagai pengawas pengendali dari seluruh perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Pertamina itu ada di bawah kontrol pengawasan kami sebagai SKK Migas. Total, tapi sekarang Total sudah pergi, dulu di Blok Mahakam, sekarang sudah diambil Pertamina. ExxonMobil yang tadi di Blok Cepu, tadi saya katakan di Bojonegoro. BP ada di Papua, di Tangguh, ya, di Teluk Bintuni. Petrochina ada di daerah Sumatera Selatan atau Jambi. Medco ada tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Timur, di Selat Madura, Medco ada. Inpex ada di Blok Masela yang sekarang cukup ramai dibicarakan di daerah Maluku. Semua perusahaan minyak dan gas bumi ini, saudara-saudara sekalian, itu adalah di bawah kontrol pengendalian dari SKK Migas. Ya. Ini perlu kita ketahui, karena ada yang mengira bahwa SKK Migas itu sama kedudukannya dengan perusahaan-perusahaan ini. Oh tidak, SKK Migas ini adalah pengawas pengendali, adalah lembaga pemerintah ya yang memiliki ya tugas sebagai pengawas pengendali dari seluruh kegiatan minyak dan gas bumi yang ada di Indonesia. Nah, ini yang perlu saya luruskan. Dulu banyak sekali ini beredar di kampus-kampus ini. Kemudian di gadget-gadgetnya orang-orang itu banyak sekali ini beredar ini. Dulu dikatakan di tahun 2012 itu ya, minyak Indonesia ini sudah dikuasai asing. Wah, ini gambar bendera Amerika, ada bendera Malaysia,
ada bendera Cina dan segala macam, Prancis, Inggris. Nah, ini adalah sesuatu informasi yang sesat. Informasi yang mengatakan bahwa Indonesia cadangan minyaknya dikuasai asing. Tidak benar. Yang benar adalah bahwa perusahaan-perusahaan asing di bawah bendera-bendera ini sedang bekerja sama dengan Indonesia ya sebagai kontraktor yang melakukan ya pengelolaan minyak dan gas bumi di Indonesia yang merupakan kekayaan alam milik Republik Indonesia. Jadi mereka bekerja atas tanda petik perintah dari negara Republik Indonesia, dan kalau dapat minyak, maka mereka akan mendapatkan bagian sesuai dengan investasinya, dan selebihnya tetap merupakan kekayaan alam atau milik bangsa Indonesia. Kedaulatan kita masih mutlak di situ. Karena gambar ini dulu itu sempat membuat kita itu menjadi tidak percaya diri. Message yang dikirim gambar ini itu membuat kita pada saat itu, waduh, kok negara kita ini sudah dikuasai semua oleh asing dan aseng gitu ya. Nah, ini adalah informasi yang menyesatkan. Ya, makanya kita ada kesempatan bangkitlah bahwa kita tidak seperti itu. Mereka itu ada di Indonesia adalah sebagai kontraktor. Mereka mau masuk ke lapangan-lapangan mengelola satu lapangan minyak itu pakai tender. Pakai tender itu artinya ya dievaluasi oleh kita apakah yang diajukan oleh mereka itu nanti menguntungkan bagi negara atau tidak. Kalau tidak menguntungkan ya tidak kita terima. Kedaulatan tetap ada di tangan kita. Inilah yang penting untuk kita sampaikan, gitu ya. Baik. Nah, ini saya lanjut aja filosofi kontrak kerjasama, ya. Ini tadi sudah saya jelaskan kurang lebih bahwa isinya perusahaan asing itu yang sebagai investor atau sebagai kontraktor itu dia itu tugasnya adalah membawa modal, membawa teknologi, ya, membawa keahlian, ya, dan satu lagi berani menanggung risiko. Artinya apa? Artinya kalau bisnisnya gagal, negara nggak boleh nanggung kerugian. Ya, kalau ngebornya gagal, rugi triliunan, ya itu bagianmu sendiri, itu risikomu sendiri. Negara nggak boleh dibebani untuk ikut menanggung kerugian. Itulah yang namanya production sharing contract. Dan yang ingin saya sampaikan lagi kepada Erlangga, kenapa saya sebut-sebut production sharing contract ini? Production sharing contract ini adalah semula ya merupakan gagasan dari Bung Karno dan dikembangkan oleh alumnus Universitas Erlangga, yaitu Pak Dr. Ibnu Sutowo. Nah, jadi Erlangga itu harusnya kalau mengenai production sharing contract harus paham. Wong pencetusnya yang menjabarkan itu adalah orang alumnus Erlangga. Tapi sekarang ironisnya, saudara-saudara sekalian, kalau orang belajar production sharing contract, itu bukan belajar ke Fakultas Hukum Universitas Erlangga, belajarnya ke Houston, Amerika Serikat. Nah, ini satu hal yang ironis gitu ya. Ya, inilah yang kita coba untuk bicara untuk membangkitkan kembali kebangkitan nasional kita. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sering bukan saudara-saudara saja, saya juga pada saat itu juga sering tertipu gitu ya dengan isu-isu yang sering muncul di di media massa gitu ya. Bicara sumber daya alam itu ketika kita bicara Freeport itu kayaknya kita itu wah Freeport itu adalah segala-galanya gitu ya. Wah, tapi kalau kita lihat data ini saudara-saudara sekalian ya. Saudara bisa lihat bahwa meskipun mengalami penurunan terhadap penerimaan negara kita dari migas itu dari 2013 sampai 2018 saja itu masih sekitar 48 sekian triliun gitu ya.
bandingkan dengan pertambangan umum di mana Freeport, ya, pertambangan emas itu termasuk ada di dalamnya, ternyata kontribusinya secara total itu hanya 17,9 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan 48, ya jauh lah. Penerimaan migas itu jauh lebih tinggi dibanding dengan penerimaan-penerimaan yang lain, termasuk penerimaan dari Freeport. Itu ya. Tapi yang ribut ya, setengah mati orang seakan-akan itu Freeport. Ya. Nah, ini adalah pemahaman-pemahaman yang mulai harus kita luruskan dan harus kita kembangkan supaya kaum intelektual ini ya itu nanti juga paham dan juga paham bahwa peluang-peluang untuk berkarir, peluang-peluang untuk berbisnis, peluang-peluang untuk bekerja itu di sektor migas ini dan turunan dari sektor migas dan multiplier dari sektor migas itu jauh lebih besar daripada sektor-sektor yang lainnya. Lah, apakah nanti ada yang bisa menyaingi? Ada di sektor energi yang nanti akan menyaingi sektor migas dalam hal memberikan peluang pekerjaan, memberikan peluang bisnis, yaitu apa? Yaitu sektor energi baru dan terbarukan. Nah, balik lagi kan dengan cerita yang saya yang pertama, bahwa ke depan kalau saudara-saudara mau merintis karir, ya, saudara-saudara melihat karir ke depan, maka di samping karir di oil and gas, ya, yang akan cerah ke depan adalah karir di energi baru dan terbarukan. Persiapkan diri Anda dari sekarang menuju ke sana. Saya lewati terus, ini saya cerita saja, potensi energi baru terbarukan dari samudera atau dari laut itu, ke lautan itu ada 17,9 GW. Yang dimanfaatkan masih 0%. Panas bumi potensinya ada 23,9 gigawatt. Yang dimanfaatkan baru 8,9%. 10% aja belum ada. Bioenergi 32,6 gigawatt. Baru 5,8%. Tenaga angin 60,6 gigawatt. Baru 0,25%. Hidro 75 gigawatt, baru 8,1%. Surya yang luar biasa, karena Indonesia dilewati khatulistiwa dan mataharinya sepanjang hari ada, yaitu 207,8 gigawatt, baru 0,07% yang dikembangkan. Bayangkan potensi kita luar biasa seperti ini. Nah, tadi sudah saya cerita energi fosil itu seperti apa, energi fosil akan mengalami penurunan, dan penurunan di energi fosil itu membuat perusahaan-perusahaan yang sekarang bergerak di bidang migas, itu pun mulai tertarik untuk masuk di bidang energi baru dan terbarukan. Ini adalah contohnya, Chevron melakukan investasi, BP melakukan investasi, Oil Giant Total melakukan investasi. Semua perusahaan-perusahaan minyak besar melakukan investasi kepada energi baru dan terbarukan. Ya, ini adalah satu peluang buat kita. Nah, oleh karena itu, apa partisipasi kebijakan publik kita? Kebijakan publik kita harus bisa menyambut kehadiran investasi-investasi dari perusahaan-perusahaan yang beralih dari sektor migas menuju sektor energi baru dan terbarukan itu tadi. Jangan masih terus bahwa mereka pengen berinvestasi, Indonesia dipersulit. Pengadaan tanahnya sulit, perizinannya sulit, pajaknya ribet, tenaga kerjanya suka demo. Nah, repot kalau itu terus. Kapan kita mau maju? Ya. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Padahal kita membawa suatu misi besar bahwa dengan hadirnya kegiatan-kegiatan investasi di bidang itu tadi, energi baru dan terbarukan itu, supaya alam semesta kita ke depan itu semakin terjaga.
Tapi kalau kita sekarang tidak memberikan insentif, tidak memberikan karpet merah kepada investasi-investasi di energi baru dan terbarukan, maka Indonesia ke depan juga akan masih terbelit oleh energi-energi yang tidak ramah lingkungan. Ya, inilah yang harus kita ubah paradigma kita. Sehingga kita harus betul-betul membuat keseimbangan antara energi bersih dengan energi fosil konvensional. Supaya 50-50, imbang, supaya sesuai dengan bauran energi yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Nah, Pak Menteri sudah merintis bagaimana kendaraan berbasis listrik. Kenapa kendaraan berbasis listrik itu penting? Nah, kalau kita lihat ternyata kalau kendaraan berbasis listrik itu ternyata ya dibandingkan dengan ini kendaraan yang pakai minyak ya, ini pakai listrik tetapi pembangkitnya itu masih menggunakan fosil. Kalau ini adalah kendaraan memakai listrik tapi pembangkitnya sudah menggunakan energi baru dan terbarukan. Ini kita lihat karbon yang dihasilkan. Di sini karbonnya adalah bahkan zero CO2. Di sini ini CO2-nya ada 9.200 lbs. Kalau dengan ini ada masih 3.000 lbs, kalau kita bisa menghasilkan kendaraan listrik yang memakai EBT seperti ini nanti akan 0 lbs karbon yang dibuang. Ini adalah satu hal yang bukan tidak masuk akal, ini adalah nyata. Nah, ini penting karena saat ini kita lihat minyak itu terbesar di dunia, itu ini dari gambar yang tengah yang orange, coklat, orange, kuning itu. Ternyata ya dari sisi pemakaian minyak terbesar itu, kue lapisnya ini adalah paling besar digunakan untuk sektor transportasi. Sehingga kalau kita menggunakan atau mengganti transportasi kita dengan listrik, apalagi berasal dari energi baru dan terbarukan, maka konsumsi minyak ini akan turun. Ya, konsumsi minyak untuk kebutuhan transportasi akan menurun. Nah, itu hal yang penting yang harus kita catat. Nah, ini adalah kebijakan industri otomotif. Ini saya lewat saja. Nah, ini adalah beberapa perusahaan industri otomotif yang ada di Indonesia. Dari mobil itu ada mobil anak bangsa, ada Inka, ada kendaraan listrik di Indonesia, kemudian dari motor juga ada Viar, Gesit, Selis, Migo, dan lain-lainnya. Ini mengembangkan industri dan ini produksinya tidak tanggung-tanggung. Ya, kapasitas produksi kendaraan itu bisa 1.680 unit per tahun. Nah, kalau kendaraan sepeda motor itu bisa sampai 1 juta lebih ya, unit per tahun. Nah, ini yang perlu kita lihat bahwa Indonesia sedang menuju kepada transformasi energi menggunakan listrik dan energi baru terbarukan. Ini pembangkit listrik dari gelombang laut, tadi sudah saya ceritakan, laut itu ternyata ada gelombangnya ya. Ada selain gelombang laut juga ternyata ada panas laut. Itu juga ada sumber energi. Saya tidak mau diskusi terlalu detail soal ini, nanti itu bisa kita lihat di YouTube juga banyak, bisa dilihat seperti apa teknisnya gitu ya. Kita punya kekayaan laut yang sangat luas. Nah, ini laut itu tadi saya bilang ada gelombang laut bisa jadi energi, panas laut juga bisa jadi energi, arus laut juga bisa jadi energi, tempat-tempatnya di mana juga sudah diidentifikasi. Dari Aceh, Makassar, kemudian ada di Kepulauan Mentawai, ada Halmahera, ada Selat Sunda, Lombok, dan sebagainya. Sudah diidentifikasi. Tinggal bagaimana sekarang kita membuat satu kebijakan dan berpartisipasi supaya kebijakan itu betul-betul menjadi satu kebijakan yang bisa diimplementasikan. Nah, ini capaian listrik yang dari energi baru terbarukan tuh dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seperti ini realisasinya ya. Dari hybrid, bayu, surya, bioenergi, panas bumi, air, ini juga semua mengalami peningkatan. Namun demikian menurut perhitungan kita masih sangat kecil dan untuk kita menuju target 23% di tahun 2020 itu tampaknya juga masih susah atau masih berat menuju ke sana. Biodiesel juga mengalami peningkatan,
Nah, sebagai konsekuensi dengan kita menggunakan EBTKE itu adalah terjadi penurunan subsidi. Nah, ini adalah satu hal yang luar biasa, sehingga subsidi yang biasanya kita gunakan untuk mensubsidi BBM, bisa kita alihkan untuk mensubsidi pendidikan, ya, bisa kita alihkan untuk mensubsidi riset dan teknologi, ya, sehingga kampus-kampus itu makin banyak risetnya, sehingga kampus-kampus makin banyak beasiswanya. Nah, itulah yang kita harapkan apabila kita sudah mengembangkan energi dengan baik, maka subsidi-subsidi energi itu bisa kita alihkan ke hal-hal yang lain-lainnya. Nah, ini penurunan emisi tadi sudah jelas sekali ya, dengan EBTKE itu akan terjadi penurunan emisi yang sangat signifikan. Nah, ini yang penting yang ingin saya katakan oleh semua teman-teman, terutama dari kalangan kampus, bahwa semua ya, semua, tidak hanya 1-2, semua kegiatan pengembangan energi itu membutuhkan investasi. Jadi tidak mungkin kita bicara pengembangan energi tapi kita anti investasi. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara investasi, yang dilihat oleh investor itu adalah potensi cadangan yang mau dikembangkan ada atau tidak. Kemudian bagaimana dia mendapatkan keuntungan, ya? Dia untung atau tidak? Bagaimana dengan pasarnya ketika dia produksi energi, apakah pasarnya mampu menyerap? Dan kalau mampu menyerap, apakah pasarnya menyerap dengan harga yang bagus? Dan yang terakhir yang selalu ditanyakan itu adalah ease of doing business. Ya, kenapa akhirnya pemerintah menggolkan Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya adalah sekali lagi dalam rangka ease of doing business. Tanpa itu semua maka Indonesia akan kalah dalam bersaing untuk mendapatkan investasi bagi pengembangan energi, khususnya energi baru dan terbarukan maupun migas. Ya, inilah harus menjadi komitmen kita bersama. Perizinannya harus mudah, lahannya harus mudah didapatkan dan cepat, birokrasinya tidak berbelit-belit, kemudian urusan sosialnya tidak banyak ribut-ribut, tidak banyak konflik, tidak banyak demo. Nah, inilah yang harus menjadi bagian dari itu, dan semua ini adalah menjadi bagian dari kepastian hukum, kepastian usaha, atau level of country risk. Ya, ini penting untuk dilihat, dan inilah partisipasi kebijakan publik yang bisa didorong oleh kampus dalam rangka menuju kepada penyediaan energi yang baik bagi masa depan anak cucu kita. Saya kira mungkin secara umum itu saja. Jadi kalau saya diskusikan terlalu jauh nanti waktunya nggak cukup ya. Ini perguruan tinggi harus membuat riset, Kementerian Riset ini harus bekerja sama dengan private sector, legislatif dan LSM harus bekerja sama, dan ini semua nanti ada di dalam satu bingkai yang merupakan satu kebijakan publik. Akhirnya saya sampaikan karena masih dalam suasana Lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.